Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Materi kita hari ini adalah fikih. Kita akan membahas bab 10. Bab 10 itu tentang makanan dan minuman dalam hukum Islam. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Pengertian dari makanan yang halal. Apa itu yang disebut dengan makanan halal? Makanan halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam ya, menurut syariat Islam. Apa saja makanan-makanan itu? Segala sesuatu yang baik berupa asalnya dari tumbuhan atau buah-buahan ataupun binatang-binatang ternak dan lain sebagainya, pada dasarnya itu halal untuk dimakan, kecuali memang yang sudah ada dalam nas Al-Quran, dalam ayat Al-Quran yang dilarang untuk dimakannya, ataupun dari hadis Nabi yang memang sudah diharamkan dari awal. Kenapa bisa diharamkan? Ada kemungkinan segala sesuatu yang diharamkan itu akan mendatangkan mudarat, mengandung mudarat, bahaya buat kita secara pribadi atau buat kehidupan manusia. Ini dalil Al-Qur'annya yang menghalalkan kita makan segala apa yang ada, yang dari rezeki Allah yang Allah berikan buat kita semuanya. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan An-Nahl ayat 10. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan dari surat An-Nahl ayat 10, huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarab wa minhu sajarun fihi tusimun. Dua ayat ini, dan masih ada lagi ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang rizki Allah yang boleh kita makan. Kita lanjut ke definisi dari halal dan haram. Apa itu halal? Halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Kalau untuk makanan biasanya kita bilang dengan halalan thayyiba, halal dan juga baik buat kesehatan. Halal dengan cara mendapatkannya, halal dalam proses pengolahannya, halal juga dari zatnya itu sendiri, fisik dari makanan itu sendiri yang memang sudah dihalalkan oleh Allah untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Thayyiban itu baik. Kalau kita bilang istilah Indonesia 4 sehat 5 sempurna, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan, yang mungkin mengandung formalin yang kita kenal sekarang ya, formalin atau mengandung pewarna bahan tekstil, makanan yang berlemak, yang berlebih, yang sekiranya dapat membahayakan tubuh kita, itu tidak thayyiban. Walaupun halal tapi tidak thayyiban, tidak baik buat tubuh kita. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang Allah larang untuk kita konsumsi. Segala jenis makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal karena zatnya yang memang sudah Allah halalkan, fisiknya, nasi, telur, buah-buahan, daging-dagingan segala macam, atau mungkin juga dari tumbuhan, buah-buahan kelapa mungkin. Itu halal untuk kita konsumsi. Itu dari zatnya, dari fisiknya. Halal cara mendapatkannya, bukan hasil mencuri ataupun menipu ataupun korupsi atau yang lain sebagainya yang dilarang oleh Allah dalam agama. Yang ketiga, halal dalam pengertian karena proses dan pengolahannya juga halal.
Hewan seperti kambing, ayam, sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya haram. Kita menyembelih ayam mungkin kita getok kepalanya, itu tidak dianjurkan dalam Islam, dan dagingnya kalau yang seperti itu haram untuk kita konsumsi. Ataupun sapi mungkin cara pemotongannya dengan menggetok kepalanya hingga dia mati, itu dagingnya haram untuk kita konsumsi. Berikutnya jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Haram ini ada dua macam, ada haram aini, ada haram sababi. Haram aini itu fisiknya langsung yang memang sudah Allah haramkan, Allah mengharamkan dalam Al-Quran, juga Nabi tidak menganjurkan dalam hadisnya, fisik dari makanan itu sendiri. Lalu ada haram sababi, prosesnya sebab musabab kita bisa mendapatkannya. Haram aini itu sudah ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Uhilla lakum hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, daging babi, darah, khamr dan segala macam yang mati dicekek, yang mati diseruduk, tanduk binatang buas, segala macamnya itu diharamkan secara fisik. Secara fisik memang sudah haram. Lalu ada haram karena sababi, sebab musababnya yang menyebabkan dia menjadi haram. Uang hasil korupsi tidak boleh dikonsumsi. Uang hasil menipu tidak boleh dikonsumsi. Dibelikan makanan itu haram untuk kita makan. Lalu hikmah dari kita mengkonsumsi dan makanan dan minuman yang halal, terjaga kesehatan kita sehingga dapat mempertahankan hidup sampai dengan batas yang ditentukan Allah, lalu mendapatkan ridha Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Rezeki yang diperoleh membawa barokah buat hidup di akhirat nanti dan mendapat perlindungan dari Allah, membawa ketenangan hidup, memiliki akhlakul karimah. Dari semua yang kita konsumsi itu membentuk daging-daging kita, semua peredaran darah tubuh kita dari yang halal itu akan memproses tubuh kita menjadi sehat. Lalu bahaya atau akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Amal kita tidak diterima. Makanan dan minuman itu merusak jiwa. Makanan yang haram membahayakan kesehatan dan membazirkan, membuat harta kita itu jadi mubazir. Bisa menyebabkan permusuhan atau kebencian. Doa kita akan terhalang karena tubuh kita makanan yang kita konsumsi dari hasil yang tidak benar. Itu membuat tubuh kita pun jadi tidak bagus, membentuk akhlak kita. Dari yang konsumsi, pertumbuhannya juga kurang bagus, juga membentuk akhlak yang tidak bagus juga. Yang berikutnya, bahaya dari memakan makanan yang haram itu menghalangi kita untuk mengingat Allah. Sulit kita untuk mengingat Allah, sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan Allah memberikan pemahaman yang luas buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.